Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek, wajuhum kal majadil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng yang terbelah. Bangsa mana? Sudah hadir mereka di tanah air kita? Berarti mereka lah, kitalah sebetulnya yang sedang Allah uji. Hadirnya mereka di tanah air kita merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Pantaskah kita menjadi pasukan yang ketiga, pembebas Masjidil Aqsa? Tapi demi Allah, jangan pernah meremehkan kami Bapak Ibu. Tadi, maka saya yakin ketika nanti ada penghinaan dan umat Islam chaos di Indonesia, maka saya yakin dua panji hitam ini akan datang, dua taifah ini akan hadir di tanah air kita, Ahlu Syam dan Ahlu Khurasan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zionis Yahudi menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Tidak kurang dari ada 300 terowongan itu berada di bawah landasan Masjidil Aqsa, fondasi Masjidil Aqsa. Sehingga apabila nanti ada gempa 5 atau 6 skala Richter, ambruk di Masjidil Aqsa. Dan ketika Masjidil Aqsa ini ambruk, maka akan mereka segera gantikan dengan Haikal Solomon. Dan ketika istana ini muncul bangkit, maka umat Islam kalah dan Yahudi dan Nasrani menang. Inilah tata dunia baru yang akan mereka ciptakan. Tapi demi Allah, Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membiarkan mereka. Kenapa? Karena akan Allah hukum mereka dengan hukuman yang kedua. Apa hukuman yang kedua itu, Ustaz? Hukuman yang kedua yang Allah berikan pada mereka, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan datang untuk kalian sendiri, dan jika kalian berbuat buruk, maka dia akan menimpa kalian akibatnya. Fa idza jawadul akhirah, dan apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka mereka akan menghitam muramkan wajah kalian, waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka memasuki kembali Masjidil Aqsa direbut dari tangan kalian, kama dakhuluhu awal marrah, sebagaimana dulu mereka membebaskan untuk kalian 3 bangsa besar, Mesir, Assyria, dan Kaldani. Waliyutabbiru ma'alau tadbira, dan sungguh mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya, sehabis-habisnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada 3 bangsa besar sebagaimana dulu ada Mesir, Assyria, Kaldani, nanti pun ada 3 pasukan besar yang akan merebut kembali Al-Quds, Al-Aqsa dari tangan Yahudi. Satu Ahlu Syam, yang kedua pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan, Afghanistan. Apakah mereka ini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, Bapak Ibu. Itu pasukan yang kedua. Lalu pasukan yang ketiga siapa, Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurhum man khadarahum wala man khalafahum hatta taquma sa'ah hatta nazal Isa bin Maryam. Akan senantiasa ada satu taifah yang Allah tolong, yang selalu menang dalam kebenaran, dalam membela kebenaran. Tidak ada satupun orang-orang kafir yang akan mengalahkan mereka, dan tidak ada pun mereka merasa diperselisih oleh orang-orang munafik. Perilaku orang munafik tidak akan menghentikan langkah juang mereka sampai Allah memenangkan mereka, atau sampai turun Isa bin Maryam dari langit membantu kemenangan mereka. Humul ladzina qala lahum Isa bin Maryam, mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata kepada mereka, wa yusaffahu wujuhahum, dan mengusap wajah-wajah mereka, anta min ahlil jannah, inna makanaka fil jannah, kamu ahli surga, tempatmu di surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ketika Rusia hengkang dari Afghanistan tahun 97, ini guru saya bilang begini, beliau adalah orang yang pertama ditepuk pundaknya oleh pimpinan mujahidin tahun 97. Ya Indonesia, in lam yakum amrum dinina min biladina hada fasayakumu min biladikum. Hai orang Indonesia, jika Islam tidak tegak dari negara kami Afghanistan, Khurasan, maka Islam akan tegak berikutnya dari negara kamu Indonesia. Allahu Akbar. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda dari Sauban, anna Sauban hadasah
bahwa Sauban bercerita annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia, wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan dua pusaka padaku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih, wa anna ummati, dan sungguh umatku, sayamlugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya. Allahu Akbar. Hadis inilah yang membuat para pejuang negara kita membuat bendera kita merah putih. Betapa besar cita-cita dan harapan para pahlawan negara kita bahwa Indonesia harus menjadi negara yang membebaskan Palestina. Tapi hadis ini bukan berarti tentang Indonesia, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak mengatakan hadis ini merah putih di sini Indonesia, tidak. Maka tidak salah kalau negara kita sekarang lagi dipanas dibikin seperti ini. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena tinggal negara kita ini yang belum dipilih Allah memimpin kebangkitan Islam. Maka tidak salah negara kita dipecah-pecah, Bapak Ibu. Lihat siapa yang menguasai Pulau Sumatera, Eropa. Siapa yang menguasai Kalimantan dan Sulawesi, negara tirai bambu. Dan Amerika akan mengambil Papua. Yang tersisa tinggal Pulau Jawa. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyampaikan sebagai salah satu tanda kebangkitan Islam telah dekat dan tanda kiamat telah dekat kepada umat manusia. Beliau menegaskan bahwa umatnya nanti akan berperang dengan satu bangsa. Tapi mohon tolong dimatikan dulu. Atau nggak apa-apa, saya tidak akan menyebutkan negaranya. Rasulullah bersabda, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian akan berperang dengan satu bangsa. Sigorul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek, wa wujuhum kal majadil mutraqah, dan wajah mereka lebar seperti tameng yang terbelah. Bangsa mana? Sudah hadir mereka di tanah air kita? Berarti mereka lah, kitalah sebetulnya yang sedang Allah uji. Hadirnya mereka di tanah air kita merupakan fit and proper test, uji kelayakan dari Allah. Pantaskah kita menjadi pasukan yang ketiga, pembebas Masjidil Aqsa? Tapi demi Allah, jangan pernah meremehkan kami, Bapak Ibu. Tadi, maka saya yakin ketika nanti ada penghinaan dan umat Islam chaos di Indonesia, maka saya yakin dua panji hitam ini akan datang, dua taifah ini akan hadir di tanah air kita, Ahlu Syam dan Ahlu Khurasan. Allahu Akbar.